Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan bahas tentang cost of capital atau biaya modal. Oke, ini ada case. Jadi ada Milky, dia punya perusahaan susu. Suatu hari dia pengen untuk develop bisnisnya dia. Dia pengen mengembangkan bisnisnya dia. Milky decided to open a new branch. Jadi dia pengen buka cabang baru. Untuk mengimplementasikan cabang baru ini, dia paham kalau dia tuh butuh tambahan modal. Sekarang Milky bingung gitu. Untuk expand bisnis dia butuh dana tambahan. So, dia mikir gitu, apakah sebaiknya dia minjem jangka panjang ataukah dia pendanaannya dengan modal sendiri? Apa yang bisa kamu kasih advice atau masukan gitu sebagai konsultan? Nah, cost of capital itu adalah topik dalam keuangan yang kita itu sudut pandangnya adalah perusahaan di mana kita memikirkan opsi-opsi pendanaan gitu ya. Jadi itu tadi pendanaan misal ke bank, atau mau nambah saham atau seperti apa itu adalah opsi-opsi pendanaan yang semuanya itu ada dananya. Misal kayak kalau kita ke bank pasti minimalnya kan ada bunganya kan. Nah, itu yang akan kita bahas. Jadi dari sudut pandang perusahaan kita pasti akan milih biaya pendanaan yang paling rendah. Jadi sudut pandangnya beda seperti kemarin kita bahas tentang eh, saham obligasi kan kita sebagai investor kita pasti milih yang ngasih pengembalian atau return paling tinggi. Tapi kalau ini sudut pandangnya adalah kita akan mencari cost yang paling rendah. Kita flashback ke materi awal tentang management decision atau keputusan yang diambil oleh manajemen keuangan kan ada 3. Yang pertama adalah what long-term investment should be held atau investasi jangka panjang apa yang sebaiknya diambil oleh manajer keuangan. Nah, ini terkait dengan cash outflow atau uang keluar. Jadi uang itu dipakai buat beli apa aja. Misal nih, kalau kita masukin modal sebagai owner, kita buat beli tanah, buat beli mesin, buat beli gedung. Nah, itu namanya cash outflow. Nah, keputusan investasi itu kalau dalam laporan keuangan itu adanya di balance sheet atau neraca. Ya, neraca itu balance sheet. Nah, itu kita ngomongin di bagian aset. Jadi, uang perusahaan itu dipakai buat beli aset apa aja, ya kan? Bisa aset lancar maupun aset nggak lancar. Bisa disimpan dalam bentuk uang, cash, atau mungkin juga dibuat beli tanah, mesin, dan lain-lain. Oke, jadi kalau urusan tentang investasi, investment jangka panjang biasanya itu terkait aset ya. Jadi balance sheet atau neraca bagian aset. Terus kemudian yang kedua, keputusan yang kedua adalah where the company long term financing source. Jadi dari mana pendanaan jangka panjang uangnya. Jadi kalau kita mau beli aset tadi itu kira-kira pendanaannya pakai apa gitu ya. Alternative selected. Dengan apa mendanainya? Apakah dengan saham, apakah dengan obligasi, apakah dengan saham preferen, apakah minjam ke bank atau pendanaan yang lain. Nah, urusan nomor 2 ini adalah urusan cash inflow. Jadi, urusan gimana caranya uang atau cash itu masuk ya, supaya kita bisa investasiin gitu. Nah, urusan yang kedua itu namanya financing. Jadi kalau yang tadi itu investment atau uang keluar, yang kedua financing atau uang masuk. Financing atau pendanaan ini biasanya kita kalau dalam keuangan lihatnya ada di neraca juga, tapi bagian sisi kanannya itu sisi utang plus modal ya. Jadi di bagian kanan kita akan tahu pendanaan dari perusahaan itu prosentasenya berapa gitu. Misal dari mana aja, itu kita bisa lihat di neraca di bagian kanan. Terus kemudian yang ketiga,
keputusan keuangan apa lagi yang diputuskan, yaitu terkait how the company manage the daily financial activity. Jadi tentang daily financial activity. Jadi gimana caranya perusahaan itu mengelola keuangan secara daily atau harian. Ini ya terkait dengan produksi, terkait dengan customer, supplier, dan lain-lain. Nah, itu biasanya adanya kita sebut kegiatannya atau keputusannya adalah keputusan operasional. Nah, ini biasanya ada di laporan profit loss statement atau laba rugi. Nah, jadi di laporan laba rugi kita bisa tahu operasional perusahaan bagus apa enggak, untung atau enggak, itu di laba rugi. So, pada intinya semua keputusan itu tercermin dalam laporan keuangan. Gitu ya. Nah, sekarang berarti pada pertemuan kali ini kita akan fokus pada keputusan financing. Oke, jadi dari mana kita dapat uangnya atau cost of capital. Jadi kita akan fokus ke bagian kanan. Cost of capital atau biaya modal kita bisa lihat dari dua sudut pandang, yaitu dari investor dan juga dari manajer keuangan. Kalau dari investor, cost of capital itu sama seperti rate of return atau rate keuntungan yang didapatkan oleh investor ketika dia investasi. Misal seperti kalau investor investasi di saham A. Terus kemudian akan mendapat dividen sebesar 1.000 per lembar saham misal. Dividen ini adalah return bagi investor. Tapi 1.000 dividen 1.000 ini adalah biaya atau cost untuk perusahaan dapetin dana atau cost of capital. Jadi sebenarnya sama aja gitu ya. Rate yang dipandang cuma beda sudut pandangnya aja. Cuma kali ini kita akan melihat dari sudut pandang financial manager, yaitu menganggap ini sebagai biaya. Kalau kita menganggap ini sebagai biaya, pasti kita akan milih yang terkecil. Kalau kita dari sudut pandangnya investor, kita pasti akan milih yang paling gede gitu ya. Jadi in other words, the cost of raising, biaya dari mendapatkan dana atau mengumpulkan dana, kita sebut sebagai cost of capital. Ya, jadi ini tinggal beda perspektifnya aja. Investor bilang itu sebagai return atau keuntungan, sebagai reward dari risiko yang dia terima karena dia mau investasi. Bagi perusahaan, rate itu adalah biaya yang harus dia bayar untuk mendapatkan modal dari investor. Nah, modal yang diperoleh itu akan digunakan perusahaan untuk berinvestasi pada proyek-proyek tertentu agar investasi tersebut meningkatkan nilai perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu mau berkembang, biasanya dia butuh dana banyak. Nah, kalau dia butuh dana banyak, yaitu opsinya adalah apakah dia mau utang tambah permodalan dengan saham atau seperti apa. Nah, biasanya ada tiga syarat gitu ya untuk apakah biaya modal itu relevan atau bisa diterima. Yang pertama, kalau return proyek yang dijanjikan itu lebih besar daripada cost of capital atau biaya modalnya. Misal nih seperti kemarin minggu lalu kita kemarin kan sudah membahas tentang NPV dan NPV dan payback period gitu. Nah, kita tahu tuh proyek itu dapat keuntungan berapa. Nah, kalau keuntungan proyek tadi lebih besar daripada biaya yang harus kita keluarkan, maka dia layak untuk diambil karena itu akan membuat nilai perusahaan meningkat dan harga saham naik. Kalau ternyata return proyek itu nggak sebanding dengan biaya modalnya, maka ya mending nggak usah dieksekusi karena nilai perusahaan justru akan turun.
How can the firm raise capital? Bagaimana perusahaan mendapatkan modalnya? Ini adalah urutan-urutannya gitu ya. Sebenarnya ada teori pecking order teori namanya. Jadi teori ini mengatakan bahwa perusahaan itu cenderung akan mengambil dana internal yang dia punya atau biasa kita sebut laba ditahan untuk beroperasi ataupun untuk menambah proyeknya gitu. Karena dengan menggunakan laba ditahan dia nggak harus ngeluarin biaya lagi. Kalaupun dia harus raise the money dari luar, dia akan lebih memilih untuk utang dulu, utang ke bank dulu. Habis utang ke bank, kalau nggak bisa dia akan obligasi, kalau nggak bisa obligasi, baru terakhir dia akan ke saham. Semua ada urutannya. Kenapa ada urutannya? Karena semakin tinggi, semakin sampai ke saham, itu sebenarnya biayanya akan semakin besar. Termasuk kalau di saham, apalagi kalau yang udah saham terbuka, konsekuensinya adalah biayanya adalah termasuk dia harus berbagi kepemilikan selamanya gitu. Dan juga biaya administrasi yang cukup tinggi. Cuma semakin menuju ke saham juga biasanya dana yang bisa didapatkan akan semakin tinggi. Dan juga kalau perusahaan yang misal akhirnya dia bisa TBK, itu juga akan menambah branding di masyarakat bahwa perusahaan itu bagus gitu. Nah, itu biasanya juga akan meningkatkan value dari perusahaan. Nah, jadi dari mana aja dapatnya? Bisa dari obligasi, dari preferred stock atau saham preferen, terus dari saham biasa. Terus di sini dikatakan juga masing-masing menawarkan rate of return kepada investor. Ya, jadi bagi investor ini adalah pilihan investasi. Tapi bagi perusahaan ini adalah pilihan permodalan gitu ya. This return yang diharapkan oleh investor is a cost of the firm gitu ya. Jadi ini yang tadi Ibu bilang. Jadi yang kita obrolin adalah tentang neraca bagian kanan dan yang paling khusus adalah yang bagian bawah. Karena biasanya kalau kita ngomongin masalah permodalan itu lebih ke urusan jangka panjang gitu ya, minimal kayak setahun ke atas. Kalau yang jangka pendek biasanya tidak masuk ke dalam permodalan karena terlalu cepat untuk jatuh temponya. Biasa kita sebut yang jangka panjang ini capital structure atau struktur modal. Kenapa dibedain? Karena ya struktur modal itu biasa dipakai untuk jangka panjang, untuk pembangunan, untuk proyek yang sifatnya nggak bisa 1 tahun ke bawah gitu ya. Kalau yang cuma buat operasional operasi sehari-hari, ya mungkin masuknya ke current liability, tapi bukan permodalan. Nah, cost of capital actually refer to the weight cost of capital. Jadi, kalau kita bilang biaya modal, berarti itu adalah kombinasi proporsi dari ketiga ini, gitu ya. Jadi, makanya dibilang weighted cost. Jadi, kombinasi rata-rata tertimbang dari masing-masing cost. Oke, kita bicara ke biaya utang. Yang pertama adalah pilihan pertama biaya utang. Jadi untuk perusahaan itu menerbitkan obligasi, ada beberapa biaya yang harus dia keluarkan. Yang pertama adalah the rate of return required by investor. Jadi return yang diharapkan oleh investor. Nah, return ini seperti yang kita tahu biasanya tercermin pada kalau di obligasi namanya kupon. Yang kedua, adjusted for flotation cost atau biaya flotation. Biaya flotation itu maksudnya adalah biaya-biaya yang terasosiasi atau terkait dengan penerbitan obligasi baru. Ya, ini seperti kayak biaya administrasi, biaya daftar sini sana sini, misal kayak terus habis itu misal nyewa apa. Nah, itu ada biaya-biayanya. Itu juga harus dimasukkan ke dalam komposisi biaya gitu ya. Terus kemudian ada juga adjusted for taxes atau ada biaya pajaknya. Jadi 3 ini kombinasi yang harus dipertimbangkan. Ini adalah rumus dari biaya modal.
Jadi KD ini maksudnya cost of debt, ini berarti yang before tax. Di sini ada dolar, maksudnya ini uangnya dolar. I itu adalah kupon. Misal kupon itu biasanya persentase ya. Misal kuponnya adalah 10%, berarti 10% kali eh, nilai nominalnya. Jadi ini sebenarnya sama kayak ketika kita menghitung obligasi yang lalu, ya kan? Nah, M ini adalah nilai maturity-nya, NPD ini adalah net proceed of debt atau net yang didapatkan ketika menerbitkan saham. Nah, netnya itu berapa gitu. Nah, ketika kita menerbitkan saham, misal harganya 1.000 di pasar. Tapi sebenarnya yang masuk ke perusahaan nggak 1.000. Kenapa? Karena kita akan membayar sejumlah biaya. Oke. Nah, berarti floating cost ini biayanya. Misal biayanya itu 100 gitu ya. Berarti sebenarnya harga yang bersihnya itu adalah 900. Nah, itu masukkan ke sini. N-nya ini waktunya, waktu jatuh temponya, NPD sama kayak ini, M sama kayak ini dibagi 2. Ini adalah before tax. Kalau yang diminta adalah setelah udah bayar pajak, berarti hasilnya tadi kita kali 1 kurangi T. Gitu ya. Oke, ini contoh. Asumsikan bahwa perusahaan Carter menerbitkan obligasi senilai 1.000 dengan kupon rate 8% dengan jatuh tempo 20 tahun dan harga netonya adalah 940 dan tarif pajak adalah 40%, maka biaya utang sebelum pajak adalah, maka berarti harga bersihnya 940, berarti itu adalah harga setelah harga pasar dikurangi biaya administrasi. Gitu ya. Kita tinggal masukkan aja ke rumusnya. IT ini kan berarti kupon, kuponnya 8%. Dapat 8% dari apa? Dari total nilai nominalnya, berarti 1.000 kali 8% dapat 80. Terus kemudian M-nya, harganya sekarang adalah, bukan harga sekarang ya, M ini adalah harga jatuh tempo atau maturity, harganya 1.000, terus kemudian dikurangi harga NPD atau harga bersihnya. Bersihnya kan berarti tadi 940 ya, karena langsung kelihatan di sini 940. Terus kemudian kita bagi 20 karena 20 tahun. Terus masukkan NPD-nya lagi 940, ketambahan M-nya adalah 1.000 bagi 2, dapatnya 8,56%. Berarti biaya yang harus dikeluarkan adalah 8,56% sebelum pajak. Ini artinya apa? Artinya misal nih, untuk perusahaan dapat dana 10 juta, ya, misal nih utangnya, kalau untuk dapat utang 10 juta, dia harus mengeluarkan biaya sebesar 8,56% atau sekitar 856.000. Nah, jadi untuk mendapatkan 10 juta biayanya adalah 856.000 misal kayak gitu. Jadi biayanya untuk mendapatkan pendanaan adalah 8,56%. Contoh selanjutnya, PT Damai menjual obligasi senilai 10 juta dengan jangka waktu 10 tahun dengan tingkat bunga kupon 9% dan nilai nominal per lembar saham adalah 10.000. Karena obligasi yang lain yang serupa ternyata memberikan bunga kupon yang lebih besar dari 9%, maka perusahaan harus menjual obligasinya sebesar 9.800. Jadi dijualnya at discount karena di pasar ternyata ada yang ngasih kupon yang lebih tinggi, sehingga mau nggak mau harga kita di bawah nilai nominal gitu ya, sebagai kompensasi atas rendahnya bunga kupon. Terus kemudian biaya penerbitan sekuritas sebesar 2% dari nilai nominal. Dengan asumsi pajak sebesar 30%, berapakah biaya utang setelah pajak? Berarti yang kita cari adalah kuponnya berapa dulu. Nah, kuponnya 9% kali 10.000, maka setiap
tahun dia akan dapat kupon sebesar 900. Terus kemudian M-nya atau nilai sampai maturity-nya dia adalah 10.000. Terus cost-nya atau biayanya adalah 2% dari nominal, berarti 200. Terus kemudian berarti kalau kita nyari NPD atau net profit yang net, maka price harga dikurangi floating cost-nya. Jadi 9.800 kurangi 200 berarti net bersihnya adalah 9.600 dengan biaya pajak 30%. Kita masukkan ke dalam rumus, 900 dapat dari sini kuponnya, terus kemudian maturity-nya 10.000 dikurangi NPD-nya 9.600 dibagi 10 tahun, terus NPD tambah M 9.600 tambah 10.000 dibagi 2, dapatnya adalah biaya yang harus dikeluarkan adalah 9,59%. Terus kemudian ada after tax-nya, biaya pajaknya ternyata 30%, setelah dikurangi pajak, biayanya adalah 6,71%. Oke, selanjutnya kita masuk ke pendanaan yang kedua, yaitu menggunakan saham preferred. Seperti yang kita tahu bahwa saham preferred itu adalah saham khusus atau prefer yang dia nggak 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 dijual secara umum banget seperti saham common gitu ya atau saham biasa. Kebanyakan pemegang saham preferred itu juga orang internal perusahaan. Ataupun kalaupun dijual secara bebas atau di masyarakat, biasanya dia jumlahnya terbatas. Karena cost of preferred stock itu sifatnya seperti saham, yaitu dividennya itu tetap dan pasti. Nah, untuk mengetahui biaya untuk menerbitkan preferred stock, yang kita perlu hitung adalah rate of return-nya berapa, atau kita bisa pakai dividen. Terus kemudian plus adanya floating cost apa enggak gitu ya. Jadi dividen dibagi dengan net price. Net price ini berarti ini tadi ya, net price-nya adalah harganya dikurangi dengan biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Jadi benar-benar harga realnya berapa setelah dikurangi biaya-biayanya. Ya. Contoh, kalau Prescott Corporation menerbitkan saham preferred, dia harus membayar dividen sebesar $8 per year. Dan biasanya preferred stock itu dia jumlahnya selalu pasti segitu dan pasti dapat gitu ya. Terus should be value sebesar $75. Jadi harganya adalah $75 per share. Kalau floating cost-nya adalah $1 per share, berapakah biaya preferred stock? Berarti masukkan dividennya yaitu $8. 74 dari 75 dikurangi $1, dapatnya 74. Hasilnya adalah 10,81% sebagai biaya modalnya. Oke, ini contohnya sama juga ya, nanti bisa dibaca sendiri. Selanjutnya adalah cost of common equity atau biaya modal untuk saham biasa. Ini adalah saham yang sangat sering atau paling common biasa dijumpai. Nah, cost of common equity biasanya dia tidak menawarkan atau jarang menawarkan saham yang saham dividen yang konstan atau kepastian gitu. Jadi saham biasa itu dividennya sifatnya opsional, nggak pasti gitu ya. Makanya dia ada di sini ada unsur G-nya atau growth-nya. Nah, biaya modal itu biasanya dibagi menjadi dua bentuk. Yang pertama, biaya saham biasa yang sudah beredar atau cost of available common stock equity, available di sini. Yang kedua, biaya penerbitan saham biasa baru atau benar-benar baru. Itu adalah cost of new issue equity. Jadi new, jadi ada yang available, ada yang cost of new. Bedanya apa? Misal, sebagai ilustrasi, perusahaan butuh dana 1 miliar. Namun, perusahaan biasanya itu kalaupun dia butuh 1 miliar, dia akan ngelebihin gitu ya.
Kenapa dilebihin? Karena biaya untuk nerbitin saham itu mahal, jadi kayak sekalian aja deh gitu. Nah, biasanya misal nih 1 miliar dia terbitin 1,5 miliar lah, padahal proyeknya cuma butuh 1 miliar aja. Nah, biaya penggunaan dana sebesar 1 miliar dari hasil penerbitan saham, ini akan kita sebut sebagai cost of new common stock atau biaya penerbitan saham baru. Jadi yang dianggap saham baru itu yang dipakai aja, yaitu saham yang 1 miliar. Ternyata 1 tahun kemudian, kalau kita butuh 500 juta dari hasil penerbitan saham tahun sebelumnya, maka biaya penggunaan dana 400 juta tersebut disebut cost of available common stock. Jadi misal kayak, ini salah ya, ini harusnya misal 500 juta juga. Jadi misal tahun depannya kita butuh uang 500 juta, kan kita nggak nerbitin saham baru lagi ya, berarti ini kita sebut sebagai biaya modal available common stock. Kenapa available? Karena ini kita pakai dari penerbitan yang tahun sebelumnya, tuh. Nah, bedanya jadi di sini, perhitungannya ada di sini. Jadi kalau yang new issue berarti menggunakan net proceed. Jadi dia menggunakan, ada biaya untuk penerbitan. Tapi kalau yang cost of available atau sahamnya udah beredar, berarti kan dia udah pakai harga pasar sekarang gitu ya. Jadi udah nggak ada net profit lagi, jadi langsung P-nya aja atau price-nya aja. G ini adalah growth karena memang kalau di dividen itu dividen untuk saham biasanya dia nggak konstan. Oke, ini contohnya. Di sini ada canister, dia mau menghitung cost of common stock equity atau biaya saham biasa. Terus kemudian sekarang saham itu dijual dengan harga $60. Terus kemudian perusahaan akan memberikan 4,4 dividen atau diharapkan akan memberikan 4,4 dividen tahun depannya at the end of the year. Terus kemudian the dividend for the past 5 years, jadi 5 tahun ke belakang itu dividennya segini. Oke. Nah, dari sini kita bisa tahu growth-nya. Pertanyaannya, after underpricing and floating cost, setelah diterbitkan dan floating cost, perusahaan itu netnya ternyata 54 ya. Harganya ternyata 54 of new issue. Yang pertama, hitunglah growth rate. Atau kita disuruh mencari G. Untuk dividen tahun 2009 sampai 2013. Kalau untuk mencari pertumbuhannya, berarti kan kita harus tahu selisih-selisihnya. Nah, untuk menghitungnya adalah harga hari ini kurangi harga kemarin dibagi harga kemarin, atau dividen sekarang dikurangi dividen kemarin dibagi dividen kemarin. Jadi misal growth 2010 ini adalah 3,3, ini dikurangi 3,12. Hari ini dikurangi hari kemarin dibagi hari kemarin. Dapatnya 5,77 atau artinya terjadi peningkatan sebesar 5,77%. Dan seterusnya kita hitung sampai yang G 2013. Kita total dapatnya 0,28341 peningkatannya. Terus kalau ditanya growth-nya berapa, berarti kita rata-rata aja, kita bagi 4. Dibagi 4 dapatnya 7,09%. Jadi rata-rata peningkatan dividennya atau pertumbuhan dividennya adalah 7,09%. Oke, nomor 1 udah kejawab. Selanjutnya B. Hitunglah net profit atau NN that the firm will actually receive. Jadi berapakah net harga atau pendapatan atau pendanaan yang akan diterima oleh perusahaan. Sebenarnya bisa langsung aja karena di sini sudah dikasih tahu bahwa after underpricing, setelah underpricing dan biaya lain-lain, ternyata perusahaan netnya adalah 54. Jadi ya udah net profitnya adalah 54. Itu berarti bisa diketahui kalau harganya tadi kan 60, berarti price-nya itu 60. Nah, biaya-biayanya berarti ya
$6, makanya net profit-nya adalah 54. Gitu kan ya, 60 kurangi 6 sama dengan 54. Terus yang ketiga, using the constant growth valuation model, hitunglah cost of new common stock. Nah, berarti kita pakai yang new common stock. Berarti yang menggunakan net profit. Berarti D1/NP tambah G. D1-nya kita pakai yang 4,4 ya. Terus kemudian N-nya karena kita ditanyanya new common stock berarti kita pakai yang net. Yang netnya adalah 54 ditambah G-nya tadi 7,09. Dapatnya adalah 15,22% untuk biaya menerbitkan common stock yang baru. Tapi kalau misalnya ditanya adalah yang available, berarti yang kita pakai bukan yang net profit, tapi yang harga sekarang, gitu ya. Oke, terakhir yaitu weighted average cost of capital atau rata-rata tertimbang. Nah, rata-rata tertimbang ini adalah untuk kita menghitung total biaya yang kita keluarkan untuk pendanaan perusahaan kita, gitu ya. Jadi, misal nih, kalau perusahaan itu di neracanya, ya, yang di bagian sebelah kanan, misal utang obligasinya senilai 10 juta. Terus kemudian saham preferennya 5 juta. Saham biasanya 5 juta. Totalnya 20 juta misal. Berarti kalau secara proporsi ini 50%, ini adalah 25%, ini adalah 25%. Ya kan? Totalnya adalah 100%. Nah, 50%, 25% ini adalah weight atau bobotnya. Bobot dari proporsi pendanaan itu sendiri dalam satu struktur modal. Sedangkan K, ini tadi yang kita udah hitung biaya modal. Misal biaya modal obligasi tadi setelah dihitung adalah 5%. Terus saham biasa tadi 7%. Saham preferen 7%, saham biasa 10%. Ya berarti untuk menghitung, jadi total rata-rata tertimbangnya biaya modalnya berapa gitu. Berarti tinggal kita kalikan aja. Misal kalau ini debt-nya 50%, berarti 50% kali 5%. Ya, biayanya 5%, proporsinya sebanyak 50%. Ketambahan 25% kali berapa tadi? 7%. Dan seterusnya. Menyesuaikannya. Jadi kayak seberapa banyak pendanaannya itu bisa di rata-ratakan, rata-rata tertimbangkan, gitu ya. Jadi W kali KD ini maksudnya debt, ini maksudnya preferred, ini maksudnya common stock. Kalau memang ada yang new, NCS berarti new, kalau ada yang new common stock atau ada yang lain-lain tinggal dikalikan dengan proporsinya masing-masing. Oke, misal seperti ini. Kalau seperti ini, perusahaan ternyata punya utang sebesar 20% dari struktur modalnya, preferrednya 10%, commonnya 70%, totalnya 100%. Biaya paling murahnya adalah utang, preferred 10%, common stock biayanya 16%. Kita tinggal kalikan aja, maka dapatnya adalah biayanya 13,4%. Jadi total capital structure biaya yang harus dikeluarkan untuk mendapatkan pendanaan itu adalah 13,4%. Oke, ini adalah PR yang harus dikerjakan. Sama kayak tadi ya. Dengan asumsi struktur modal dari Carter Company, berapakah WACC atau rata-rata tertimbang dari Carter Company? PR yang kedua, ini PR yang pertama.
Sekian materi untuk hari ini. Terima kasih atas, perhatiannya. Mohon maaf kalau ada yang kurang jelas atau tidak paham, bisa ditanyakan aja di grup maupun di komen. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.